Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah sholat subuh Masjid Al-Huda dan para jamaah yang mengikuti kajian ini di rumah, marilah kita haturkan rasa syukur, terima kasih kita kepada Allah atas nikmat sehat yang sudah Allah berikan, kemudian nikmat kesempatan dan nikmat iman yang Allah limpah ruahkan untuk kita sampai hari ini. Iman dan takwa perlu kita jaga, perlu kita istiqomahi. Karena yang dinamakan iman itu bersifat fluktuatif, yazidu wa yanqus. Terkadang dia bertambah, juga terkadang berkurang. Di saat level iman kita mengalami penurunan, jangankan ibadah yang sunnah, yang wajib akan terasa malas untuk kita kerjakan. Di saat iman kita sedang mengalami kenaikan, maka jangankan ibadah-ibadah yang wajib, yang sunnah sekalipun akan semangat kita kerjakan. Apa yang membuat iman itu bersifat fluktuatif? Yazidu bit ta'ah, bertambah karena ketaatan kita, wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman akan berkurang lantaran maksiat yang kita perbuat. Oleh karena itu, saling mengingatkan di antara kita, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Kita sama-sama saling mengingatkan agar berupaya menjaga ketaatan sekaligus mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebisa mungkin, semampu kita, sebisa mungkin dan semampu kita. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita nanti sebagai muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji salah satu firman Allah yang ada di dalam surah Al-Hajj ayat 37 berkaitan dengan hakikat dari kurban itu sendiri. Karena momentumnya adalah momentum menjelang Idul Adha, di pertemuan sebelum pertemuan yang terakhir nanti di Rabu yang akan datang. Hari ini kita akan mengkaji hakikat dari kurban dan hal-hal yang berkaitan dengannya, yaitu dalam surah Al-Hajj ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Layyanallaha, tidak akan sampai kepada Allah luhumuha wala dima'uha, daging dan juga darahnya, walakin, dan akan tetapi, yanaluhu, yang akan sampai
yang akan diterima oleh Allah at-taqwa minkum, ketakwaan kalian semata. Kadzalika, yang demikian itu, sakharaha, Allah telah tundukkan hewan-hewan itu lakum, untuk kalian. Tujuannya apa? Litukabbirullaha, supaya kalian mengagungkan asma Allah, memperbanyak takbir, ala ma hadakum, atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Sembelihan yang kita kerjakan Bapak Ibu semata-mata supaya lisan kita ini terus menyebut asma Allah, sekaligus bentuk syukur nikmat hidayah. Wabashir, dan berikanlah kabar bahagia, al-muhsinina, kepada orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah memaknai ayat ini, beliau menyebutkan, yaqulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, innama syara'a lakum, bahwa sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada kalian. Apa yang disyariatkan? Nahru hadhil hadaya, menyembelih hewan-hewan ternak tersebut. Jadi hewan yang digunakan untuk hadyu atau untuk kurban itu terbatas. Apa saja? Disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 34 itu, ala ma razaqahumullah min bahimatil an'am. Jenisnya adalah jenis bahimatul an'am. Apa sih Pak yang dimaksud bahimatul an'am itu? Pertama, bahimatul an'am seperti yang disebutkan Ibnu Katsir, dia adalah hewan yang diternakan. Yang kedua, bahimatul an'am itu daging dan juga air susunya biasa dikonsumsi oleh khalayak umum. Dan yang ketiga, punya sifat bahwa bahimatul an'am berkaki 4. Maka jangan lagi ada yang bertanya, boleh tidak kita berkurban dengan bebek, dengan ayam dan bebek, walaupun dia hewan ternak tapi tidak berkaki 4, tidak juga keluar air susu. Dan pada prakteknya Nabi SAW menggunakan 3 jenis hewan saja yang disebut bahimatul an'am. Apa saja? Yang pertama, al-jamalu atau al-ba'ir, unta. Mau untanya Australia atau unta Arab dan unta dari negeri manapun, selama dia adalah jamal, boleh digunakan untuk berkurban. Hewan yang kedua, sebagaimana kita tahu, al-baqar wa yashmilu alaihil jamus, sapi, dan termasuk di dalamnya adalah jamus, kebu atau kerbau. Yang ketiga adalah al-ma'is wa yashmilu alaihi dha'an wal kibs. Yang ketiga yaitu kambing, termasuk di dalamnya domba dan biri-biri. 3 jenis inilah yang dibolehkan oleh Rasulullah dijadikan hewan kurban. Apa sih Pak tujuan dari sembelihan kita itu? Liddohaya, sebagai kurban. Adha, hadiyu,
Kemudian dhohaya itu maknanya sama, merujuk kepada kurban. Kalau kurban sejatinya dia adalah bentuk pendekatan secara umum. Karena apa? Lafadz kurban itu dari kata kerja qoroba yaqrobu kurbanan, bentuk isim masdar dari lafadz qoroba, artinya pendekatan. Secara umum kita sekarang ngaji ini Pak disebut kurban, mendekat kepada Allah. Jenengan yang infak sodakoh di kaleng masjid, ya, itu pun kurban secara umum, mendekatkan diri kita kepada Allah. Anda yang berusaha datang ke masjid, melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah, itu pun kurban, pendekatan diri kita kepada Allah. Dan ketika masuk di tanggal 10 Dzulhijjah, kita disunnahkan kurban secara khusus, yaitu dengan mengalirkan darah. Itulah yang disebut dengan nahar. Wasumia, dan dinamakan Yaumil Ashra, hari yang ke-10 itu, dalam keterangan yang lalu kisah Nabi Ibrahim dengan Yaumin Nahar, hari penyembelihan hewan kurban. Nah ini, karena hakikat dari kurban itu sendiri adalah upaya hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka kurban tujuan utamanya sebatas itu, untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyadkuruhu inda dzabhiha, agar kalian juga mengagungkan, menyebut asma-asma Allah saat menyembelihnya. Jadi prosesi pengaliran darah atau penyembelihan itu baru dikatakan sah kalau kita lakukan setelah menyebut asma Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, lafadz yang harus ada di saat penyembelihan adalah Bismillahi wallahu akbar. Itu yang wajib Pak. Bismillah, kita menyebut asma Allah. Wallahu akbar, kita mengagungkan asma Allah. Adapun jika tidak ada kalimat itu sebelum penyembelihan, la tasihhu, kurbannya, sembelihannya tidak dianggap sah, menjadi bangkai. Hati-hati, jagal. Kemudian siapapun yang hendak melakukan penyembelihan, pastikan membaca basmalah, dan itu cukup. Adapun penyebutan nama orang yang berkurban, ya, misalnya kita mendoakan Allahumma taqabbal minka wa ilaihi fataqabbal minni, atau min siapa orang yang berkurban, doa itu hukumnya adalah sunnah. Menyebut nama orang yang berkurban, kemudian mendoakan fataqabbal, ya Allah terimalah kurban beliau ini. Itu sebatas sunnah, bukanlah suatu kewajiban. Artinya apa? Kalau misalnya tidak disebutkan, kurbannya tetap sah. Tidak disebutkan nama yang kurban selama sudah mengucapkan Bismillahi wallahu akbar, kurbannya sudah sah. Akan tetapi karena kita ini hidup dalam komunitas masyarakat, terkadang juga di organisasi menyalurkan kurban dari warga di tempat lain, Bapak Ibu. Contoh YTSF Al-Falah, bapak saya dulu ya menyalurkan di Lazismu,
di Lazisnu dan juga lembaga yang lain itu menyalurkan ke desa-desa supaya menjadi pertanggungjawaban administratif, kemudian difoto sekaligus di video sambil menyebutkan namanya. Kurban Pak ini kemudian didoakan. Nah, ini sebatas tanggung jawab administrasi agar tidak terjadi penyelewengan, tidak juga terjadi penggelapan. Nah, kalau jenengan yang di Masjid Al-Huda, di masjid-masjid yang lain juga sama, kita menyembelih itu kemudian menyebutkan namanya supaya jelas ini kurbannya siapa, nanti pembagiannya ya, karena yang kurban kan disunahkan makan, Pak. Nah, juga bisa mendapat jatah. Sekali lagi, andai kata tidak disebutkan nama, maka sudah sah kalau ada kalimat basmalah. Inilah Bapak Ibu sekalian yang membedakan antara kurban kita kaum muslimin dengan kurbannya orang-orang jahiliyah. Kurbannya orang-orang jahiliyah itu bagaimana? Disebutkan dalam tafsir ini. Qad kanu fi jahiliyatihim, orang-orang jahiliyah di masa lampau, idza dzabahuha li alihatihim, ketika mereka berkurban untuk berhala-berhala mereka, wadu'u 'alaiha min luhumi qarabinihim, mereka meletakkan, Pak, di depan berhala-berhala itu daging kurban mereka. Tidak hanya dagingnya, wa nadhahu 'alaiha min dimaiha, mereka juga meletakkan darahnya, memercikkan darahnya di depan berhala tersebut. Daging setelah disembelih ditaruh di depan berhala sebagai persembahan. Darah juga begitu. Setelah penyembelihan dipersembahkan di depan berhala-berhala mereka. Ini yang di masa kini barangkali disebut dengan sesajen itu, Pak. Ini bedanya apa? Di masa silam menggunakan daging yang mentah, darah yang mentah seger. Di masa kini itu menggunakan daging yang matang, ada lauk yang lain, ada nasinya, ada juga degannya, ada juga urap-urap sambelnya, termasuk kopinya gitu. Lagi rokoknya, ada juga gorengannya, lebih lengkap. Jadi demitnya lebih bahagia di masa sekarang dibanding di masa itu. Dulu dikasih mentahan, sekarang diberikannya secara apa? Secara matangan. Jadi mohon maaf, ini terpaksa ya kita sampaikan karena berkaitan dengan akidah, berkenaan dengan ketauhidan. Hal ini jugalah Bapak Ibu sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum, yang dulu didakwahkan kepada masyarakat animisme, dinamisme yang ada di Jogja. Semua para kiai, para asatidz di masa silam yang insya Allah tegak di atas tauhid dan sunnah mendakwahkan hal ini, hanya merubah tata cara pemberiannya. Dulu mereka letakkan sesajen itu di tempat-tempat keramat, depan-depan pohon. Oleh kiai-kiai kita terdahulu, sajennya tetap ada, tapi peruntukannya yang berbeda. Mbah Yai Dahlan dulu misalnya mengalihkan dari pohon-pohon untuk diberikan ke siapa?
fakir miskin, diberikan ke yatim piatu yang jelas-jelas membutuhkan, bukan dibiarkan di depan pohon-pohon untuk demit-demit, pada akhirnya makanan itu menjadi busuk. Lebih enak lagi demit di masa kini itu disangoni, Pak. Ada uangnya sekaligus. Pernah ya kita saksikan di media sosial seorang konten kreator itu mendatangi tempat-tempat semacam itu sekedar untuk ngambili uangnya gitu. Jadi uangnya diambili kemudian ditinggal pergi. Nah ini, jadi persembahan di masa kini itu sudah pernah terjadi dan pernah ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk darah yang mereka persembahkan menjadi pelajaran buat kita sekarang, haram selamanya untuk dikonsumsi. Darah, dideh, atau saren mau dikukus, mau digoreng, atau dimodel botok dan yang lain, tetaplah itu darah, hukumnya adalah haram. Ya, jangan memanfaatkan sama sekali darah hasil kurban tersebut. Saya tanya untuk memantapkan iman tauhid kita, insya Allah kita buat sajen niku angsal napa mboten, Pak? Buat sajian boleh, Bang ya? Boleh. Tapi buat yang enak bawa ke Al-Huda. Kita makan rami-rami, bukan ditaruh di tempat-tempat seperti itu. Saya tuh pernah di wilayah sini, Sambikerep sini, Pak ya, sebelum Gerhana Natura itu, saya nggak sebut tempatnya tepat, yang jelas sebelum Gerhana Natura, lewat di daerah situ, kemudian bau semacam dupo atau menyan gitu, nengok kanan, loh kok ada satu tempat, entah pohon atau apa, yang jelas ada apanya? Sesajen itu, Pak. Andai kata kok malam jam 12 tak colong nih, Pak. Jadi peruntukannya yang keliru ya. Ya termasuk di wilayah kami di Tangges itu kan ada dulu sumur yang terkenal itu nih, yang setiap hari-hari tertentu dikasih semacam itu. Saya ngomong semacam ini juga rawan ya, rawan dicelatu, tapi demi tauhid dan dakwah kemudian amanah ilmu harus kami sampaikan apa adanya. Karena perilaku orang-orang jahiliyah di masa lalu yang berkurban untuk berhala, menghadiahkan sembelihannya, dagingnya untuk berhala, Allah kemudian menurunkan ayat ini. La yanalallah luhumuha wala dima'uha. Yang sampai kepada Allah itu bukan daging, bukan darahnya, walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah semata-mata ketakwaan kalian, keikhlasan kalian. Di sini bisa kita ambil pelajaran penting yang membedakan kurban kita dengan kurban orang-orang sebelum kita, bahwa niatnya harus karena Allah, bukan karena sesuatu yang lain. Ikhlas menjalankan syariat Allah yang mulia ini bukan karena ingin pujian manusia atau tujuan-tujuan dunia yang lain. Maka sebelum betul-betul kita nanti berkurban, marilah kita tata niat kita masing-masing, termasuk tidak menggunakan harta yang haram untuk kita berkurban.
Ikhlas jelas harus ada. Perhatikan juga Bapak Ibu, dari mana harta yang didapat. Percuma kita berkorban sapi, berkorban unta gede, tapi hasil dari korupsi tidaklah sampai kepada Allah. Tidak sah kurban seseorang yang didapat hartanya dari hasil yang haram. Ini perhatikan baik-baik, supaya tidak sia-sia. Inilah yang termasuk dalam cakupan ayat Allah, yaitu walakin yanaluhut taqwa minkum. Allah itu semata-mata melihat ketakwaan kalian. Pelajaran yang kedua Bapak Ibu sekalian, bahwa hasil kurban sembelihan yang dulu diberikan kepada berhala, sekarang kita berikan kepada orang yang membutuhkan dan orang-orang yang lain. Contoh misalnya, yaitu kepada orang-orang fakir miskin, tetangga-tetangga kita yang butuh, keluarga kita yang butuh, ataukah kepada mereka yang cukup. Disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 34 itu, fakulu minha wa at'imu al-qani' wal mu'tar. Makanlah sebagian hasil kurbanmu, kemudian berikanlah kepada al-qani', orang yang cukup. Qanaah nih loh. Qanaah, orang yang merasa cukup. Artinya apa? Orang yang tidak minta. Termasuk berikan kepada al-mu'tar, orang yang minta-minta, artinya dia punya kekurangan, fakir dan miskin. Jadi hasil kurban panjenengan itu boleh dimakan sendiri, menjadi sunnah bagi yang berkurban untuk makan hasil kurbannya. Di sini Bapak Ibu, ulama berijtihad bahwa yang kita makan tidak lebih dari sepertiganya. Dari mana keluar 1/3 itu? Dari keumuman ayat dalam surah Al-Hajj tadi yang membagi menjadi 3. Pertama, fakulu minha, kalian makan sendiri. Kedua, wa at'imu lil qani, berikan kepada orang yang cukup. Yang ketiga, untuk al-mu'tar, orang yang butuh. 3 bagian inilah yang diijtihadi oleh para ulama, masing-masing ya diberikan 1/3 maksimal. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, andai kata yang berkurban tidak mengambil 1/3, misalnya cuma 1 kilo, itu pun bagus. Mengutamakan orang lain, khususnya yang membutuhkan Bapak Ibu. Selain kita makan sendiri, karena Nabi itu kan setiap usai beliau menyembelih di hari raya Idul Adha, beliau pulang mengkonsumsi hasil sembelihannya. Hatinya termasuk, beliau suka makan kibdah, hatinya, hati kambing atau hati sapi, beliau suka. Inilah dalil bahwa yang berkurban disunnahkan untuk makan hasil kurbannya. Termasuk beliau pernah setelah berkurban atas nama istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengirimkan daging hasil sembelihan itu kepada beliau. Ini juga menjadi pertanda sunnah makan hasil kurbannya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian,
kita berikan ke al-qani, orang yang cukup, orang yang mampu, boleh. Tetangga kita, saudara-saudara kita, dan orang lain kita kasih boleh. Tujuannya apa, Pak? Supaya mereka yang tidak mau kurban terketuk hatinya. Tahun depan saya tak berkurban. Supaya mereka yang sebelumnya enggan berinfak fisabilillah punya kepedulian juga untuk berinfak fisabilillah. Ini rahasia. Memberikan hadiah kepada al-qani dengan hasil sembelihan kita. Dan yang ketiga, al-mu'tar, orang yang termasuk miskin, orang yang membutuhkan, yang biasanya di pagar-pagar masjid sudah nunggu, boleh mereka dikasih. Hanya saja biasanya panitia itu sudah menjalin kerjasama dengan RT RW, Pak. Dengan RT, dengan RW, prioritas yang mana dulu gitu. Kalau kurbannya banyak, alhamdulillah semua dapat. Kalau di desa-desa yang paling cuman 1 sapi untuk 3 RT misalnya gitu, dengan kapasitas daging yang sedikit, maka diprioritaskan mereka yang mu'tar, yang merasa tidak cukup atau fakir miskin ya. Ini soal prioritasnya. Orang yang non muslim pun sama, boleh menerima daging kurban itu selama bukan kafir harbi. Orang kafir yang memerangi kaum muslimin dengan sengaja, dengan terang-terangan. Contoh orang-orang Zionis Israel gitu. Andai kata mereka ada di sekitar kita, kita tidak dibenarkan untuk memberikan itu kepada mereka. Tetapi selama non-muslim itu bukanlah kafir harbi, boleh Bapak Ibu untuk kita berikan hasil kurban. Apa dalilnya? Keutamaan dari keumuman dari firman Allah dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kamu tidak dihalangi, tidak dilarang untuk berbuat baik kepada mereka selama mereka tidak memerangi agama kalian dan tidak mengusir kalian. Jadi boleh ya untuk memberikan kepada mereka. Ini Pak juga menjadi syiar dan dakwah kita. Muslim itu ternyata peduli kepada sesama walaupun yang berbeda keyakinan sekaligus. Muslim itu punya jiwa sosial yang baik. Walaupun itu hari raya mereka orang-orang muslim, ternyata kita juga dapat cipratan bagian. Setidaknya Pak, akan menumbuhkan rasa tertarik mereka ke dalam Islam. Inilah bagian dari dakwah. Nah, panitia, saya tanya Pak, panitia itu boleh napa mboten dapat bagian kurban? Boleh. Yang kedua, panitia itu masuk cakupan al-qani atau al-mu'tar, orang yang minta atau yang enggak minta. Enggak minta lagi. Jadi panitia itu ditunjuk gitu, atau mereka dengan ikhlas bekerja ya untuk panitia itu, mereka masuk cakupan al-qani.
orang yang memang sudah diberi kecukupan dan mereka tidak minta-minta, maupun yang minta sekalipun boleh Pak untuk mengambil manfaat dari daging kurban itu. Tapi ingat, secukupnya saja. Saya perhatikan di beberapa tempat gitu, panitia itu kadang membawa sak kresek gede yang 10-an kilo itu. Enggak cuma dagingnya, ya ada tulangnya, ada juga babate itu, Masya Allah. Jadi kalau mengambil ya secukupnya lah gitu, bukan dalam konteks berlebih-lebihan. Boleh ya semua menikmati hasil kurban itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ayat ini kita bisa menarik pelajaran penting juga agar tidak memperdebatkan mana yang terbaik, berkurban dengan kambingkah atau berkurban dengan sapi. Tidak juga kita memperdebatkan yang lebih baik 1 ekor kambing untuk 1 orang ataukah kita patungan 7 orang untuk 1 ekor sapi. Kenapa? Kembali ke keumuman ayat ini, Allah tidaklah melihat kepada daging dan juga darahnya, tidak melihat kepada jenis hewan apa yang kalian berikan, tetapi melihat ketakwaan kita, keikhlasan kita dalam berkurban. Jadi sekali lagi, supaya kita tidak memperdebatkan mana yang lebih baiknya, masio gitu, walaupun yang kita berikan itu adalah sapi, tapi kalau hasil korupsi, layyanallaha, Allah tidak akan menerima, Bapak Ibu. Walaupun yang diberikan dalam kurban adalah kambing, ikhlas lillahi ta'ala gitu, maka ia pun akan yanalallah, diterima oleh Allah. Sekali lagi, yang dilihat Allah semata-mata at-taqwa minkum, ketakwaan kalian semuanya. Argumentasi yang lain, Bapak Ibu sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berkurban atas nama istrinya, boleh Pak berkurban atas nama istri, bukan mengorbankan istri gitu, berkurban untuk istri. Nah ini pada saat peristiwa haji wada kalau tidak salah, Sayyidah Aisyah itu kan dalam kondisi haid, beliau sedih. Akhirnya Rasulullah SAW menghibur beliau. Beliau membelikan sapi, termasuk bagi istri-istri beliau yang lain. Hasil dari sembelihannya kemudian sebagian diberikan ke beliau. Seperti tadi, sunnah makan. Di sini kita melihat Pak, pemberian kepada istri tercinta, beliau menggunakan apa? Sapi. Dalam kesempatan yang lain, dalam situasi perjalanan safar, beliau perintahkan kepada para sahabatnya untuk berpatungan sapi untuk 7 orang, kemudian untuk jamal atau unta 10 orang. Andai kata kambing yang terbaik gitu, pastilah Nabi memberikan yang terbaik untuk istrinya, kambing juga. Andai kata yang terbaik menurut Rasulullah adalah kambing, pastilah Rasul memberikan contoh, perintahkan kepada sahabat untuk berkurban kambing. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Dan memang tidak ada nas yang sharih
Yang jelas ungkapan Nabi kurban dengan kambing afdol min kurban dengan sapi misalnya. Lebih afdol kurban sapi dari kambing daripada sapi dan sebaliknya. Tidak ada. Beda sama misalnya puasa sunnah. Nabi kan menyebutkan afdolus siyami ba'dal faridah. Puasa sunnah yang paling baik, puasa yang paling baik setelah puasa yang wajib, puasa apa? Syahrullahil Muharram, berpuasa di bulan Muharram, Asyura itu. Salat yang terbaik, afdolus sholati ba'dal faridah. Kalau yang pertama, afdolu sholati afdolus siyami ba'da Ramadhana, yaitu puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Kalau sholat yang paling baik setelah sholat yang wajib, yaitu sholat malam tahajud, diberikan nas yang jelas oleh Rasulullah. Ini adalah argumentasi bahwa semua jenis hewan itu baik bergantung pada keikhlasan dan ketakwaan kita. Dalil yang keempat, Bapak Ibu sekalian, mengapa sih Nabi itu kok setiap tahun memberikan contoh berkurban dengan kambing, bahkan dua, satu untuk beliau dan keluarga, satu untuk siapa? Untuk umatnya. Nabi berkurban dengan kambing, domba, semata-mata untuk menjelaskan kepada umatnya, untuk meringankan kepada umatnya. Nabi nggak ingin Pak memberatkan kita. Sama kayak beliau ketika sholat tarawih qiyamul Ramadan. Begitu di malam yang ketiga, 1, 2, 3 beliau berjamaah, gitu, diikuti para sahabat yang lain makin banyak. Di malam selanjutnya beliau tidak bergabung. Beliau tidak sholat jamaah tarawih ya bersama para sahabat. Apa alasannya, Pak? Takut kalau nanti kalian menganggap itu wajib. Jadi ketika memberikan contoh kepada umatnya, Nabi pasti mencontohkan yang paling mudah. Ya, mencontohkan yang paling mudah. Sholat pun demikian, Bapak Ibu. Sunnahnya dikerjakan semuanya. Mulai tahiyat masjid, duha, qobliyah, ba'diyah, tahajud, mutlak, semua dikerjakan, Pak. Tapi cuman kuat 1 bulan. Nabi kemudian menegaskan bahwasanya agama itu mudah. Wala yushaddadina illa ghalaba. Orang yang berlebih-lebihan dalam perkara agama, maka dia akan kalah. Cuman kuat 1 bulan, setelah itu enggak lagi. Sekali lagi, Nabi memberikan contoh hewan yang dikurbankan kambing itu supaya menjadi kemudahan untuk kita. Maka yang perlu kita jaga, yang perlu kita kerjakan, berkurbanlah dengan sesuatu yang terbaik dan yang ikhlas. Mampunya kambing silahkan, mampunya sapi silahkan, atau unta pun silahkan. Yang penting jagalah keikhlasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah faedah penting dari ayat ini tentang hakikat dari kurban. Kurban kita semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pada keterangan ini barangkali ada hal-hal yang belum jelas dan ingin kita diskusikan. Kita akan buka sesi dialog. Bila ada pertanyaan, monggo. Jika tidak,
Ya sudah, di pekan yang akhir mau apa? Ada yang berpandangan bahwa di daerah lain itu ada orang yang lebih miskin, sehingga pendidikan itu dikirim ke yang Muslim Papua itu. Tapi alhamdulillah keluarga ini seluruh warga itu Prioritaskan. diberi yang Muslim Muslim. Sehingga kadang-kadang kalau ada berbagai dari itu ada ya. Tapi ada yang dapat bahwa Jopo itu mesti makan kok itu mungkin sudah ada seperti itu. Itu Ya, ya. bagaimana kemudian juga ada orang yang oleh panitia itu jarangkan Pak korban itu korban satu naik sudah keluarga. Semua itu dulu saya lapis itu. Saya itu pagi orang itu Iya, iya. Iya Pak, baik. Yang pertama terkait dengan penyaluran ya. Kembali kepada keumuman ayat dalam surah Al-Hajj ayat 34 tadi. Alokasi daging hasil sembelian itu pertama fakulu minha. Kita ikut makan. Jumlahnya maksimal sepertiga dari ijtihad ulama memahami 3 jenis yang disebutkan dalam ayat itu. Pertama untuk kita, kedua untuk qani, dan ketiga mu'tar. Adapun para ulama menganjurkan kalian tidak lebih dari sepertiga, itu lebih afdol, mengutamakan mereka yang butuh. Yang kedua apa? Bahwa orang yang mampu, al-qani, yang cukup, mereka juga Allah perintahkan untuk diberikan. Jadi yang mampu di wilayah Sambikerep atau wilayah perumahan sini juga boleh dan disyariatkan tetap dikasih. Gampangannya kan tetangga masjid kita lah, ya. Tetangga masjid masa nggak dapat manfaat? Belum tentu juga mereka yang nampaknya kaya itu betul-betul mampu, Pak. Maksudnya begini, nampak dari luar kaya tapi ternyata utangnya banyak. Kita nggak tahu, gitu. Dengan diberikan itu setidaknya ada perhatian sosial kita kepada mereka. Syukur-syukur mereka yang belum pernah ke masjid dengan kita berikan mau untuk bergabung berjamaah di masjid. Ini hikmahnya. Baru yang ketiga adalah orang yang minta, maksudnya mereka yang fakir dan miskin. Maka tadi kita katakan panitia bekerja sama dengan RT RW, karena Pak RT yang tahu warga saya mana sih yang tergolong fuqara wal masakin. Jika di sekitarnya sudah masih ada sisa, baru prioritaskan untuk yang jauh. Yang dekat terlebih dahulu, baru kemudian yang jauh. Sama kayak ini Pak, di Masjid Al-Huda juga ya, di daerah Kalibogor. Masjid Muhammadiyah, Al-Huda ini, Kertajaya. Saya Sabtu pekan kedua subuh itu rutinan di sana. Ada yang tanya begini, Ustadz, kami ini dari komunitas. Saya nggak tahu komunitas apa. Tiap tahun mengadakan kurban di daerah pedalaman. Kurbannya bukan di Surabaya, tapi di pedalaman. Terakhir di suku Tengger atau apa gitu, yang muslim di sana itu cuman 10%-an, rata-rata nggak mampu. Andai mereka nggak diperhatikan, Ustaz, sudah gampang dimasuki kristenisasi. Yang kedua, kami menghadiahkan dagingnya itu, menyalurkan itu
tidak dalam bentuk mentah sekaligus dimasak di sana Pak, komunitas ini. Boleh nggak Ustaz? Nah, boleh kita menyalurkan hasil daging itu dalam bentuk matang. Alasan beliau apa? Kami pernah Ustaz memberikan dalam bentuk mentahan, baik ngomong, lagi aku masak piye le gitu. Nggak ada bumbu, kompor yo nggak ada, fuqara masakin. Dengan kasus yang semacam ini, kemudian di kurban selanjutnya mereka langsung bawa peralatan masak, habis disembeli, dimasak, dibagikan dalam bentuk yang matang. Nah, ini lebih mengena. Akhir-akhir ini belakangan, fatwa dari Majelis Tarjih pimpinan Pusat Muhammadiyah juga membolehkan hasil dari sembelihan di suatu daerah itu disalurkan ke tempat yang lain yang membutuhkan. Alasannya apa? Faktor maslahah. Di wilayah kita yang tadi saya sebut, orangnya rata-rata mampu. Betul boleh makan, tapi jangan berlebihan. Sampai membawa pulang sak kresek gede Bapak Ibu. Sementara di tempat yang lain, kayak tadi, jangankan menerima daging, Pak, bisa makan, mikir ini makan gimana masaknya gitu loh. Saking miskinnya. Maka tarjih berpandangan boleh kita berkurban di tempat yang lain. Bahkan boleh kita sudah membentuk kalengan. Di Surabaya ini Majelis Ekonominya mengeluarkan produk rendangmu Pak. Saya makan enak tiba ini. Rendangmu itu nggih. Kenapa? Untuk menjangkau daerah pedalaman yang mungkin tidak bisa masak kayak tadi, sudah ready matang tinggal makan. Ini kan membantu sekali, gitu. Jadi aspek maslahatnya tercapai. Kurban untuk semua orang, baik yang butuh ataukah yang mampu. Monggo ya. Saya pribadi semoga bukan bagian dari riak atau apapun ya. Baru tahun ini kurban di tempat saya sendiri di Surabaya. Ya, saya karena sebagai dai gitu punya tanggung jawab ngasih contoh. Mbak. Biar orang-orang nggak ada perasaan iki ustadz kok ngoceh tapi nggak tahu kurban dewi gitu. Khawatirnya gitu ada orang yang memperhatikan itu, wis aku nggak kurban. Biasanya kami salurkan di desa-desa, di desa yang di sana minim orang berkurban karena nggak mampu, kita kurban di sana. Termasuk kemarin Ramadan itu kami dapat amanah menyalurkan dana hasil zakat mal di kampung Surabaya, dapat sebagian besar yang lain saya taruh di desa lah. Karena melihat kemampuan orang-orang di kota itu lebih cukup dibanding yang desa. Jadi monggo, kalau memang ada sisa, bisa kita alokasikan untuk mereka yang jauh. Dan jangan punya anggapan yang mampu tidak boleh ikut makan. Tetap boleh, namun jangan berlebihan. Wallahu a'lam bishawab. Ponten Malik, silakan Pak. Beberapa saat ini masyarakat itu kadang-kadang ada pemahaman kurban atas nama almarhum orang tua yang sudah meninggal. Nah, apakah ini pahalanya sampai kepada almarhum atau tidak? Terima kasih. Ikhtilaf di kalangan ulama, ada perbedaan yang kuat, perselisihan pendapat yang kuat di kalangan ulama. Ini saya sampaikan karena kajian Sebagian ulama membolehkan dengan berkurban
saat orang tua sudah meninggal tanpa syarat apapun. Anda yang tahun ini berkurban atas nama orang tua yang meninggal dunia secara umum boleh. Ini pendapat yang pertama. Adapun yang kedua yang menjadi pendapat majelis tarjih, ya, karena saya orang tarjih perlu menyampaikan ini gitu. Selama orang yang wafat itu belum tidak berwasiat atau tidak bernadar, kembali kepada keumuman ayat la taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang itu tidaklah mendapatkan bagian pahala kecuali dari apa yang ia usahakan sendiri. Dalam konteks ini majelis tarjih berpandangan yang sebaiknya kurban itu orang yang masih hidup keluarganya, Pak. Almarhum yang sudah meninggal pun insya Allah dapat bagian pahalanya. Atas namanya tetap atas nama siapa? Orang yang masih hidup, putranya kah atau istrinya kah gitu. Jadi berkurban atas nama orang yang meninggal boleh dengan dua catatan. Pertama, beliau berwasiat atau bernadar. Contoh berwasiat, nah di tahun depan andai kata Bapak sudah tidak ada umur, tolong ya sebagian harta Bapak ini alokasikan untuk kurban. Wasiat, Pak, bahkan wajib ditunaikan. Boleh atas nama beliau. Atau nadar, Bapak ini kan selama hidup makannya Senin Kemis, nggak mampu artinya, miskin. Di akhir hayat, di umur 69 tahun, lah kok rezeki ini banyak, usahanya jalan, tapi Bapak sakit, gitu. Nanti kalau Bapak sembuh dan menjumpai Idul Adha tahun depan, Bapak akan kurban 1 ekor sapi. Begitu datang di hari raya bapaknya meninggal, ini nadar, Pak, yang harus ditunaikan dan boleh menunaikan kurban atas nama orang yang meninggal dunia. Jadi saya pribadi memilih pendapat yang kedua ini, cukup kita berkurban atas nama yang masih hidup. Insya Allah pahalanya juga untuk keluarga kita, bahkan yang sudah meninggal. Tidakkah Nabi sendiri setiap tahun itu juga berkorban untuk umatnya, tidak pandang yang masih hidup ataukah yang sudah meninggal? Artinya Pak, beliau mengalokasikan pahala bagi semua umatnya dengan dua syarat, Pak. Pertama, tasdik, orang yang membenarkan kenabian beliau dapat pahala kurban Rasulullah. Yang kedua, liman wahadahullah, untuk mereka yang mentauhidkan Allah, ya, mentauhidkan Allah. Fa insyaallah mereka yang dapat yang punya dua hal ini sudah mendapat kurban yang pernah dipersembahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang nggak mampu kurban jangan berkecil hati, milikilah dua hal tadi, tasdiqur risalah, yang kedua liman wahadahullah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Iya Pak, mau Pak. Ada salah satu hadis bahwa kita jangan memperlihatkan saat mengasah pisau itu bukan Adab. Nah, dalam teknis pelaksanaan itu kadang kita tidak waktu, sehingga pada saat penyembelihan hewan kurban ini juga banyak. Nah, itu
hewan yang lainnya itu ikut menyaksikan hewan yang lainnya itu disembelih. Jadi memang ada beberapa teknis untuk menghalangi pandangan itu dengan cara menutup matanya atau memisahkan hewan yang mau kurban dengan yang disembelih dengan yang hewan yang lain. Cuman karena keterbatasan tempat dan sebagainya seperti itu kenyataannya. Terus juga kadang dalam praktek itu kita dikejar waktu juga. Kadang hewan yang setelah disembelih mungkin belum mati secara sempurna, itu mungkin kita geret atau kita sisihkan agar tempatnya itu dipakai untuk hewan yang lainnya. Bahkan mungkin di tempat lain itu sudah ada yang sempat dikuliti itu sebelum mati sempurna seperti itu. Karena ya itu tadi alasan waktu dan alasan jumlah korban. Nah itu tuh bagaimana Ustaz? Soal ihsan kepada hewan kurban, ya, memang tuntunan dalam syariat kita tetap berlaku ihsan bahkan kepada hewan sembelihan itu. Contohnya tadi, tidak mengasah pisau di depan matanya. Hewan itu Pak punya gharizah, punya insting, tahu kalau ada pisau di depannya yang biasa, mereka menangis. Hewan merasakan itu. Hanya mereka tidak punya apa? Akal, tapi punya insting atau gharizah. Makanya Islam menganjurkan berbuat ihsan kepada hewan. Termasuk cara menjatuhkan, cara menyembelih, Nabi kan bilang apa? Percepatlah, ya. Gunakanlah pisau yang tajam supaya dia tidak merasakan sakit. Ini normalnya. Dalam kondisi yang tadi serba terbatas, wattaqullaha mastata'tum. Kita berusaha bertakwa itu semampu kita. Andai kata diterapkan dengan sempurna tadi, gitu. Sebelum hewannya betul-betul selesai kejang-kejang gitu, kita nggak mengadakan penyembelihan, waktunya lama gitu Pak, akan membuat kesulitan di banyak hal lain. Dalam konteks ini maka insya Allah berlakulah kaidah dalam fikih itu ad-darurah tubihul mahdurah. Dalam kondisi yang terpaksa itu kita dibolehkan untuk mengerjakan yang tidak seharusnya karena terpaksa, waktunya tidak panjang. Solusinya apa? Bagi takmir memperbanyak panitia, gitu. Supaya apa? Andai kata sapinya ini sudah selesai disembelih, biar bisa cepat dialihkan. Ada Pak alatnya itu di masjid kami. Alat untuk menggulingkan, terus setelah disembelih digeret ringan, ada Pak, pernah tahu ya? Nah, jadi ditarik pakai alatnya itu ada rodanya gitu, ditaruh ke tempat yang lain yang tidak nampak oleh hewan tersebut. Kembali ke keadaan, tapi tetap kita mengupayakan syariat itu semampunya. Ada kaidah yang menyebutkan begini, kira-kira ketika kita tidak mampu mengamalkan keseluruhannya, la yatraku kulluhu, jangan ditinggalkan semuanya gitu. Mengamalkan yang sempurna tidak bisa maksimal, tapi jangan meninggalkan semuanya. Yang masih bisa diusahakan pisaunya tawajem, yang masih bisa diusahakan ketika dari tempat ternaknya menuju tempat penyembelihannya dengan cara yang halus, mungkin dengan di treatment yang baik gitulah gitu.
apa yang bisa kita upayakan, tidak meninggalkan secara keseluruhan. Jadi jawaban saya seperti itu, okay? Semampunya bertakwalah kepada Allah semampunya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang masih bertanya? Sampai terang nih. Mudah-mudahan Allah menerima kurban kita semuanya. Allahumma amin. Marilah kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.